Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, sobat warung santri dimanapun sobat berada, apa kabarnya? Semoga sobat dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, dan semoga sobat semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, sobat warung santri dimanapun sobat berada, di video kali ini kita akan mereaksi sebuah fakta yang sedang viral sekarang ini di kalangan masyarakat NU ya, yaitu dicopotnya beliau Kiai Haji Marzuki dari Ketua PWNU Jawa Timur, dan sedang ramai-ramainya, sedang viral-viralnya saat ini. Nah, di video kali ini kita akan mereaksi sebuah fakta terkuak yang disampaikan langsung oleh beliau Gus Salam ya. Beliau adalah cucu daripada pendiri NU itu sendiri, dan juga salah satu daripada mantu daripada Duriah Ploso ya. Oke sobat warung santri semuanya, sebelum kita mendengar fakta-fakta yang sedang viral saat ini, langkah baiknya bagi sobat semuanya yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa untuk menge-share semua video-video yang ada di channel kami agar channel kami terus berkembang lebih pesat lagi. Dan saya ucapkan terima kasih sekali bagi sobat semuanya yang sudah setia di channel ini. Semoga apa yang sobat berikan bisa berkah barokah, dan saya doakan semoga sobat semuanya diberi balasan yang setimpal, diberi rezeki yang berlimpah, yang halal, yang barokah, dan semoga apa yang sobat cita-citakan dapat terlaksana. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke sobat warung santri semuanya, mari kita sama-sama mendengarkan penuturan atau fakta-fakta tentang dicopotnya beliau Kiai Haji Marzuki Muktamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Shollu ala Nabi Muhammad. Terima kasih waktunya Pak Yusuf. Sebelum saya menyampaikan kronologi yang saya tahu, supaya saya tidak lupa ya, momentum ini saya ingin menyampaikan bahwa PBNU hari ini menurut saya telah memprioritaskan pejabat dan komisaris daripada kiai. Yang kedua, PBNU telah merendahkan NU dengan menjadi stempel kekuasaan, khususnya rezim Jokowi. Ini kesimpulan saya dari sekian lama perjalanan PBNU di periode 2021-2026 ini. Masih bisa didengar ya, Mas Yusuf ya? Masih, lanjut Gus, silakan Gus. Ya, ya baik. Tadi Anda mengatakan bahwa beberapa hal ya, silakan lanjut ya. Ya, jadi saya kira pemecatan Kiai Marzuki ini adalah puncak dari konspirasi yang terjadi antara
orang lama PWNU yang memang sejak awal tidak nyaman dengan keberadaan Kiai Marzuki Mustamar, yang kemudian hari ini bertemu dengan kepentingan pribadi, kepentingan golongan oleh beberapa oknum di PBNU. Dan pemecatan ini atau pemberhentian ini merupakan puncak dari konspirasi itu. Saya perlu menyampaikan sejak awal ya. Jadi tidak lama setelah Kiai Marzuki Mustamar terpilih menjadi ketua PWNU, bahkan kalau tidak salah sebelum dilantik itu sudah ada 1-2 orang, ini orang lama, yang mengembuskan isu-isu yang negatif. Itu bahkan sebelum dilantik, karena kebetulan dilantiknya di tempat kami di Pondok Denanyar. Dan setelah itu juga banyak insiden-insiden yang dipolitisasi, atau mungkin dalam bahasa sekarang ini Kiai Marzuki itu sering dikriminalisasi oleh oknum tertentu di PWNU. Itu sudah kami rasakan sejak awal. Tapi semuanya bisa kita bendung karena kekompakan, kebersamaan ada di internal NU, yang di internal PWNU yang digawangi oleh kader-kader dari pondok pesantren. Karena saat itu ada Gus Kausar, ada Gus Reza, ada kami, ada Gus Khalil dari Sidogiri, yang semuanya kompak untuk membackup penuh terhadap keberadaan Kiai Marzuki. Sehingga isu-isu negatif maupun upaya-upaya untuk mendelegitimasi kepemimpinan Kiai Marzuki tidak bisa terjadi. Ini berlangsung sampai pada setelah Muktamar NU 2021. Mungkin ini perlu saya ceritakan, walaupun urusannya pribadi saya ya. Jadi mohon maaf, ketika saya ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, di bawahnya Gus Ipul Pas, itu kami diajak bertemu 4 mata oleh Ketua Umum. Dan tidak semua saya buka, tapi ini penting. Yang satu penting saya buka agar orang menyadari kenapa hari ini terjadi seperti ini. Pada saat itu saya diberi tahu, dan ini saya hanya dengan Gus Yahya. Jadi kalau beliau tidak mengakui ya tidak masalah. Tapi ini saya berani bersumpah bahwa ini adalah sesuatu yang fakta. Saya dibilangin sama Gus Yahya, kamu sekarang jadi wakil sekretaris di bawahnya Gus Ipul. Nanti 2024 Gus Ipul jadi menteri, kamu naik jadi sekretaris jenderal. Inilah salah satu yang kemudian membuat saya malah down. Karena organisasi masyarakat sebesar PBNU, sehebat PBNU, kok hanya mau digunakan untuk mengawal karir dan jabatan seseorang, akan hanya dijadikan pijakan karir seseorang. Ini menurut saya secara moral, secara etika sangat tidak baik dan menyalahi terhadap etika-etika dalam organisasi. Maka itulah salah satu poin kenapa saya kemudian setelah berdiskusi dengan beberapa kiai, beberapa gus, akhirnya saya mengundurkan diri dari jajaran Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Maka saya nggak kaget kalau hari ini yang begitu getol dan ini menjadi eksekutor dari pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar adalah oknum di PBNU. Ya, karena memang desain dari awal seperti itu. Selanjutnya kemudian Kiai Marzuki itu memang mendapatkan beberapa SP dari PBNU, tapi menurut saya sangat tidak prosedural dan sangat-sangat direkayasa atau penuh dengan konspirasi. SP pertama itu adalah
dikarenakan setelah PBNU moratorium kaderisasi, yaitu PKPNU dan MKNU, kebetulan saya adalah koordinator bidang pengkaderan di PWNU. Ketika ada moratorium, banyak sekali PCNU di Jawa Timur yang berkeluh kesah kepada kami bahwa mereka sudah membuat program, membuat skedul untuk kaderisasi dalam beberapa bulan, bahkan ada yang sudah 1 tahun ke depan. Kalau kemudian di moratorium, ini akan mempermalukan PCNU atau sulit PCNU menjelaskan ke... Ya, mungkin sinyalnya agak terganggu. Pemirsa pada Suat TV. Persiapan yang hampir ya, baik. Lanjut, Gus. Ya, bisa didengar ya, Mas Yusuf ya? Ya. Ya, lanjut. Halo? Ya. Iya, Gus. Bisa didengar, baik, ya? Lanjut. Bisa didengar. Ya. Oke, kemudian sebagai respon terhadap keluhan PCNU, kami membuat forum di PWNU yang dihadiri lengkap oleh Rois Suriah, juga Khatib Suriah, tentu oleh Kiai Marzuki dan saya sebagai korbit pengkaderan, kemudian mengumpulkan PCNU. Intinya apa? Intinya ingin mendengarkan apa aspirasi para dari PCNU ini terkait dengan moratorium. Nah, akan tetapi pertemuan ini oleh PBNU langsung dijadge, dihakimi bahwa ini ada upaya subordinasi atau ada upaya PWNU melakukan delegitimasi PBNU di hadapan PCNU. Padahal tujuan kita hanya mendengarkan keluhan mereka. Dari keluhan mereka ini kami ingin membuat rekomendasi kepada PBNU. Yang intinya rekomendasi itu mohon ada keringanan untuk PCNU yang sudah mempersiapkan diri melakukan pengkaderan, kaderisasi PKPNU maupun MKNU. Hanya itu sebenarnya keyakinan kami. Dari itu kemudian timbul SP. Dan tidak hanya kami yang di SP, PCNU yang kemudian tetap melaksanakan kaderisasi karena mereka harus melakukan, karena sudah janji dengan kader di bawah, itu juga mendapatkan SP. Ini dimulailah rezim PBNU hari ini dengan cara-cara otoriter, kemudian intimidatif. Inilah mulainya. Saya katakan ini mulainya. Nah, dan mulai saat itulah kemudian terjadi ketegangan antara PBNU dengan PWNU Jawa Timur. Nah, kemudian selanjutnya ketegangan kembali adalah yaitu ketika ada insiden Mardani Maming. Mungkin masih ingat semuanya ya, bendara umum PBNU yang saat itu kemudian tersangkut masalah hukum. Saya sebenarnya yang komentar hanya saya dan sebenarnya komentar itu tidak atas nama PWNU. Saya sebagai pribadi, tapi ya karena waktu itu saya menjabat sebagai wakil ketua, maka di semua pemberitaan itu dikatakan saya wakil ketua PWNU Jawa Timur. Saya memberikan kritik yang cukup keras ketika kemudian PBNU terlibat di dalam pembelaan terhadap kasusnya Mardani Maming. Apalagi pada saat terjadi sidang di Batu Licin atau di Kalimantan Selatan ya kalau nggak salah, atau di Banjarmasin saya lupa, itu juga melibatkan teman-teman Banser. Ini saya protes keras. Mardani Maming ini khidmahnya kepada NU sejak kapan? Kemudian urusan hukum yang terkait dengan dia, ini apa hubungannya dengan
PBNU atau dengan NU secara umum. Kenapa kok kemudian dalam proses hukumnya harus melibatkan Banser, harus melibatkan apa namanya LBH-NU atau waktu itu LBH Ansor kalau nggak salah. Ini yang kami protes. Apalagi kemudian ketika sudah ditetapkan menjadi waktu itu tersangka apa-apa, maka kemudian PBNU tidak segera untuk minimal menonaktifkan, tapi membiarkan ini terjadi seakan-akan melindungi, akhirnya menjadi isu yang tidak bagus buat PBNU. Nah, walaupun ini tidak menimbulkan SP, tapi ini di beberapa kesempatan Kiai Marzuki itu diperingatkan lah, atau diperingatkan oleh PBNU, kenapa kok tidak bisa mengendalikan saya, kan begitu. Kemudian SP yang kedua diterima oleh Kiai Marzuki terkait dengan masalah Jombang, yang sebenarnya di beberapa media sudah saya bantah bahwa semua instruksi PBNU kepada PWNU terkait dengan proses konverda Jombang itu tidak ada yang diabaikan, semua dilakukan oleh PWNU. Disuruh untuk melakukan konverda ulang juga dilakukan. Bahkan malah yang ketika dilakukan konverda ulang diskors oleh PBNU dengan alasan yang tidak jelas sampai waktu yang juga tidak jelas. Kemudian dari situ timbul SP kedua. Dan sebenarnya masih banyak SP-SP lain yang diterima oleh Kiai Marzuki itu yang lucu-lucu alasannya itu. Lucu-lucu sekali alasannya itu. Yang menurut saya sampai lupa itu apa alasannya, sampai lupa. Ya karena saking lucunya. Kemudian yang terakhir yang saya ingat di SP itu adalah pagelaran atau pelaksanaan NU Award yang dilakukan oleh PWNU Jawa Timur sebelum puasa, ingat saya, itu dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo. Dan memang dalam perjalanannya banyak ketegangan. Karena apa ya? Karena kami ini kan sudah di PWNU sebelum ada muktamar. Dan selama sebelum pergantian kepengurusan PBNU, agenda-agenda PWNU ini tidak pernah kemudian harus izin kepada PBNU, kemudian harus mengkoordinasikan dulu secara detail kepada PBNU. Biasanya itu PW, PC mau kegiatan asalkan kreatif untuk menghidupkan organisasi ya jalan saja. Tapi sejak pergantian PBNU ini memang ada gaya yang berbeda. Jadi semua kegiatan kita itu diharuskan untuk minta izin kepada PBNU. Jadi ini lucu sebenarnya. Apa dia nggak bingung kalau namanya semua PW se-Indonesia ini setiap mau kegiatan terus minta izin. Dan itu kan akan membunuh kreativitas dan jalannya organisasi di tingkat bawahnya. Nah, sehingga ketegangan itu termasuk ketika menjelang peringatan 1 abad di Jawa Timur. Termasuk mungkin yang juga membuat orang-orang PBNU ini sangat kecewa ataupun marah dengan kami di PBNU adalah kritik kami, dan saya memang yang mengkritik terkait dengan keberadaan foto-fotonya waktu itu Erick Thohir di dalam peringatan 1 abad di Sidoarjo yang sangat mendominasi dengan mengatasnamakan sebagai SC peringatan 1 abad. Bahkan fotonya jauh lebih besar daripada fotonya Rois Am dan Ketum. Dan itu menurut kami tidak etis. Tidak etis. Mestinya peringatan 1 abad itu yang ditonjolkan adalah muassis Nahdlatul Ulama. Kalaupun struktur yang ditonjolkan ya harusnya Rois Am, Ketum PBNU. Ini tidak. Yang mendominasi adalah Ketua SC, yaitu Bapak Erick Thohir. Itu yang kemudian kami kritik. Dan kita tahulah bagaimana sejak awal memang ada desain bahwa PBNU ini bermain politik dengan target agar Pak Erick Thohir ini bisa menjadi
cawapres atau capres lah di kontestasi hari ini, dan faktanya kan gagal. Ya, kira-kira itu juga yang bikin mereka marah kepada kami. Saya lanjutkan tadi yang SP yang terakhir ini ya, yang terjadi di gara-gara pelaksanaan NU Award di Lirboyo. NU Award itu sudah menjadi kegiatan rutin PWNU mungkin sejak tahun 2015 atau 2014. Bahkan sebelum saya menjadi pengurus PWNU, itu sudah rutin dilakukan tiap tahun. Dan itu yang kemudian diadopsi oleh PBNU juga. Nah, tahun kemarin 2022 kita laksanakan di Lirboyo. Sebenarnya agenda kita itu sebelum 1 abad, tapi kemudian oleh PBNU dilarang. Jangan, agar tidak mengganggu konsentrasi pelaksanaan 1 abad di Sidoarjo. Akhirnya kami undur setelah pelaksanaan 1 abad. Di situ kami juga mengundang Rois Am. Kami juga mengundang ketua umum. Undangannya dikirim ke Jakarta. Kami sendiri juga matur. Saya kan sebagai ketua panitianya. Saya juga langsung soal kepada Rois Am, matur ke beliau untuk menghadiri acara itu. Dan itu menunjukkan SP. Yang lucunya, SP itu apa alasannya? Karena tidak mencantumkan bahwa nantinya ketua umum PBNU itu memberikan sambutan. Kalau itu sepele banget. Kita tidak mencantumkan itu bukan karena apa-apa, karena undangannya nggak cukup kalau semua sambutan itu tulis di situ di undangan. Tapi di rundown acara secara detail itu ada bahwa di sana ketua umum kalau hadir akan diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Yang kita sebut spesifik di dalam undangan itu memang hanya taujihat atau tausiah atau amanah dari Rois Am PBNU. Nah, jadi itulah kemudian timbul SP lagi. Entah itu SP yang keberapa saya lupa, bilangnya sih SP ketiga, tapi itu sudah lebih dari ketiga itu. Jadi rekor kira-kira PO Jawa Timur mendapat SP sepanjang hayatnya NU ini, PWNU mendapatkan SP yang terbanyak kira-kira begitu. Pantas masuk muri lah kira-kira begitu. Nah, kemudian tidak SP. Dan anehnya SP itu hanya kepada Kiai Marzuki Mustamar. Padahal undangan ditandatangani lengkap oleh Rois Suriah, Khatib Suriah, ketua PWNU dan sekretaris. Dan acara di Lirboyo itu juga dihadiri oleh banyak kiai-kiai yang masuk di struktur PBNU. Termasuk Profesor Nuh yang di Lirboyo itu menyerahkan hadiah utama kepada pemenang di NU Award. Nah, jadi memang ini bagian dari konspirasi untuk menyingkirkan, saya katakan begitu, terhadap Kiai Marzuki Mustamar. Tapi kalau saya sih tidak kaget ya, karena memang penyakitnya ulama itu kalau dengan para ulama yang lain ya karena penyakit hasud. Saya pernah dengar dawuhnya Mbah Yai Nurul Huda Jazuli Ploso bahwa antar ulama itu yang paling bahaya penyakit ya di kibari tahasudi bainahum, karena besarnya rasa hasud di antara beliau-beliau lah, kira-kira begitu. Dan mungkin itulah alasan utamanya. Makanya saya sebenarnya sangat prihatin, sangat sedih. Mohon maaf, tidak hanya saya, banyak kiai mengatakan bahwa Kiai Marzuki itu orang yang alim. Mohon maaf, bahkan lebih alim dari Rois Am, apalagi ketua umum PBNU. Tidak hanya saya mengatakan, dan saya sepakat itu. Orang sealim itu, orang seikhlas itu, orang sekhusyuk itu, kenapa harus diperlakukan semacam ini? Kenapa diberikan perlakuan yang menurut saya ini sebuah penghinaan kepada keilmuan beliau, kepada dedikasi beliau. Dan beliau itu panjang sekali pengabdiannya kepada NU. Beliau itu hampir setiap bulan keliling, tidak hanya di Jawa, di luar Jawa, di Sumatera, di Papua, bahkan beberapa kali diundang di NU luar negeri. Sedemikian hebat pengabdian beliau, seakan-akan kemudian diruntuhkan hanya demi kepentingan-kepentingan yang sangat sepele. Jadi itu sebuah keberhatian dari kami. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh PBNU ini meruntuhkan wibawanya mereka sendiri lah, akan menghilangkan trust, kepercayaan umat
kepada PBNU. Kenapa? Karena Kiai Marzuki itu sangat kuat di kultur. Sangat kuat di kultur itu saking apa? Saking rajin dan begitu masifnya beliau ini melakukan dakwah di berbagai daerah. Dan mohon maaf, hari ini situasi organisasi di NU itu tidak sehat. Banyak PC NU itu walaupun di belakang layar memberikan informasi kepada kami betapa mereka ini menjalankan amanah dengan berbagai ketakutan, dengan berbagai pressure, berbagai tekanan, sehingga kreativitasnya tidak menjadi muncul karena takut kalau mau melaksanakan sesuatu begini nanti di SP. Kalau mau punya kertas seperti ini dianggap melanggar aturan, tidak taat dan seterusnya. Itu terjadi hampir semua rata di PCN Jawa Timur khususnya. Tapi ya mereka nggak mau ribut gitu aja, dipanggil ya datang. Dan mungkin yang perlu saya sampaikan juga penting bahwa pasca muktamar dan kemudian setelah terjadinya ketegangan antara PB dan PWNU itu berkali-kali PBNU melakukan konsolidasi dengan PCN Jawa Timur tanpa melibatkan Kiai Marzuki Mustamar. Berkali-kali. Kalau saya hitung mungkin ada 4-5 kali. Memang sengaja nggak diundang Kiai Marzuki Mustamar, tapi di situ hadir sekretaris PWNU. Kan aneh itu. Konsolidasi PBNU dengan PCNU, tapi ketua PWNU tidak dihadirkan, tidak diundang. Apalagi kalau bukan konspirasi. Jadi fakta-fakta itu sangat jelas mengarah ke sana. Ya. Jadi itu saya kira yang bisa sampaikan terlebih dahulu. Matur nuwun, terima kasih. Ya, baik Gus. Sejauh ini isi dari surat pemecatan itu bagaimana, Gus? Surat pemecatan itu saya juga nggak baca lengkap ya, karena saya juga menerima surat pemecatan juga sampai sekarang saya belum baca lengkap juga apa sebabnya. Tapi intinya begini, itu ada skema desain memang seakan-akan ini rekomendasi dari Suriah PWNU. Hasil rapat. Dan faktanya bahwa rapat Suriah yang merekomendasikan SP maupun mungkin pemberhentian ini itu tidak melibatkan dan tidak mengundang semua jajaran Suriah. Saya tidak perlu menyebutkan nama-nama beliau-beliau yang tidak diajak dalam rapat itu. Tapi memang itu berkali-kali dengan kesengajaan ada rapat-rapat di Suriah itu yang meninggalkan beberapa kiai yang dianggap tidak sejalan oleh oknum-oknum yang sejak awal merekayasa supaya Kiai Marzuki Mustamar diberhentikan atau yang sejak awal memang ingin menyingkirkan Kiai Marzuki Mustamar. Banyak kiai-kiai itu, termasuk jajaran wakil katib yang juga diisi oleh para gus-gus itu. Nggak apa dilibatkan untuk hal seperti ini. Jadi pola-pola itu adalah bukti bahwa memang ini sangat konspiratif. Kemudian pengelolaan PBNU ini banyak kepalsuan dan memang muram kejujuran dalam komunikasi dengan struktur di bawahnya. Baik, Gus. Kemudian reaksi di Jawa Timur sendiri, pengurus-pengurus kemudian kiai-kiai tadi kan sudah disinggung sedikit. Kira-kira bagaimana ini? Semakin hari? Apakah semakin maaf pertanyaannya saya ulang. Apakah ini ada semacam pembelaan dari Kiai Marzuki Mustamar agar pemecatannya direvisi atau dikembalikan lagi kepada jabatannya atau bagaimana, Gus? Kalau dari beliau Kiai Marzuki, beliau tidak merespon apapun di beliau kan kayak yang ikhlas ya, beliau dawuh saya disuruh bekerja ya bekerja, disuruh berhenti ya berhenti. Orang beliau ini ya di NU khidmah, mengabdi. Beliau cuma berpesan
jangan sampai ada pemecatan yang lain lagi di selain saya dengan model seperti ini yang tanpa alasan. Tapi kalau pembelaan, keresahan di Jawa Timur saya kira luar biasa. Tidak hanya di Jawa Timur, kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan, juga curahan hati dari banyak pengurus NU baik di Jawa Timur di luar Jawa tentang keprihatinan terhadap hal ini. Jadi ya nggak tahu nanti akibatnya gimana. Kayak besok ini para pecintanya Kiai Marzuki akan mengadakan sebuah majelis yang judulnya itu Hormat Sang Guru. Saya juga nggak tahu siapa yang menginisiasi, cuma saya dijabri oleh salah satu santri beliau untuk hadir, ya insya Allah saya usahakan untuk hadir. Itu sebagai bentuk penghormatan NU kultural kira-kira kepada beliau Kiai Marzuki yang telah mengabdi sekian lama. Dan memang kalau menghindarkan pemberhentian Kiai Marzuki dari unsur politis ini tidak logis. Kenapa? Karena pengumuman pemberhentian beliau oleh Ketua Umum Gus Yahya ketika pertemuan dengan PCNU ini bersamaan dengan kampanyenya Rois Am, Wakil Rois Am termasuk Ketua Umum kepada struktur PCNU untuk mengarahkan kepada paslon 02. Itu di hari yang sama, di waktu yang sama, di momentum yang sama. Jadi kalau kemudian kok beralasan nggak ada kaitannya dengan politis ya sangat-sangat mengherankan. Apalagi kan memang istrinya Kiai Marzuki, Bunya Saidah, itu kan sejak awal juga masuk di pengarah Timnas Amin. Ibu Nyai, bukan Kiai Marzuki. Oke, sudah. Oke, Gus, saya dengar bahwa pengarahan dari PBNU tidak ada ke PC-PC untuk memilih cawapres tertentu. Apakah ini benar? Saya tidak ada. Saya dihubungi oleh PCNU yang ikut dalam pertemuan itu. Tidak hanya satu PCNU, hampir 5 atau 6 teman-teman, baik ada yang Rois Suriah, ada yang ketua Tanfidiyah di PCNU, mereka semuanya menyatakan hal yang sama, bahwa pertemuan itu materinya 2. Satu, disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Kiai Marzuki telah diberhentikan sejak tanggal 16 Desember, suratnya sudah ada, walaupun waktu itu belum ditunjukkan suratnya karena berbagai alasan. Yang kedua adalah pengarahan dari Rois Am, Wakil Rois Am, juga Ketua Umum, juga Sekjen, untuk bagaimana struktur NU ini bisa mengikuti kehendak PBNU ke arah paslon 02. Ada yang menyampaikannya dengan narasi yang jelas atau soreh kalau bahasa kita, ada yang dengan kinayah atau dengan kiasan. Itu tidak hanya satu orang, sehingga saya meyakini itu terjadi. Oke, Bos, Gus. Jadi nanti bisa dikonfirmasi ya, gitu ya. Oke, orang tersebut Bisa. Ya. Baik. Ya saya tentu harus menghormati beliau lah. Beliau yang memberikan hormat kepada saya itu tidak akan pernah saya buka kepada orang lain, karena apapun demi kenyamanan bersama. Oke, baik, Gus Salam. Mungkin pertanyaan satu lagi tuh. Besok itu tadi sudah disinggung sedikit bahwa akan ada penghargaan terima kasih Sang Guru atau penghargaan lah gitu ya kepada Kiai Marzuki Mustamar. Nah itu penghargaan itu modelnya seperti apa ini? Sebagai apresiasi apa ini? Wah, saya detailnya nggak tahu ya, karena itu yang inisiasikan dari santri-santrinya Kiai Marzuki, baik santri yang mondok di tempatnya Kiai Marzuki maupun santri-santri yang pernah ngaji di rutinan Kiai Marzuki kan punya banyak rutinan, Pak. Di banyak kabupaten beliau ini punya banyak rutinan, sehingga pecinta beliau ini ya sangat banyak memang. Nah, kemudian mungkin mereka merasa
marah dengan penghinaan ini, kemudian ingin memberikan penghormatan yang layak lah kepada guru beliau, maka mereka kemudian secara mandiri mengadakan acara ini, hormat sang guru. Nah, kemudian beliau mengundang beberapa orang-orang yang dianggap punya kedekatan dengan Kiai Marzuki, termasuk saya. Saya juga belum tahu besok yang mau hadir di Sapa saya belum tahu. Ya, Terus baik. acaranya saya juga belum tahu. Ya, ya baik. Saya langsung ke Prof. Ikam. Prof. Ikam, tadi banyak sekali kronologi atau Terima kasih. Bisa didengar ya? Bisa. Ya, lanjut Gus. Oh ya. Jadi begini, di awal-awal yang saya katakan tadi sebelum muktamar, kan saya katakan bahwa ini sebenarnya konspirasi sejak awal ya. Itu sempat ada tabayun. Jadi ada sebuah insiden lah yang kemudian dituduhkan kepada Kiai Marzuki, kemudian Suriah memberikan melakukan rapat, dan kemudian Kiai Marzuki tabayun, dan oleh Kiai Marzuki dijelaskan, dan penjelasan itu juga diterima oleh para kiai dan selesai, karena waktu itu dalam proses katakan tabayunnya itu melibatkan semua kiai yang ada di jajaran Suriah PWNU Jawa Timur, sehingga clear akhirnya. Nah, tapi pola ini berubah seiring dengan pasca muktamar di Lampung, bahwa SP-SP yang terjadi dari PBNU kepada Kiai Marzuki Mustamar ini sama sekali tanpa tabayun. Kami sebenarnya dari beberapa pengurus sudah berkali-kali sowan ke beberapa kiai untuk menyampaikan situasi ini. Dan sebenarnya beberapa kiai itu juga sudah berusaha untuk mengislahkan lah, kira-kira begitu. Tapi ternyata tidak berhasil. Dan kemudian terjadilah perbedaan pendapat yang memang sampai berakhir dengan situasi ini. Nah, kemudian pasca muktamar itu juga seperti saya katakan tadi, beberapa kali ada rapat Suriah yang kemudian tidak melibatkan semua kiai yang ada di jajaran Suriah. Jadi sudah ada mulai terpolarisasi juga di internal PWNU dengan situasi ini. Sebenarnya kalau kami nih ya, kemauannya Kiai Marzuki itu memang tidak digendaki. Kenapa kok tidak kemarin saja pada waktu SK-nya habis dikarateker, sehingga itu kan lebih fair bagi Kiai Marzuki. Dan sebelum habis masa prodiknya itu kan, kalau memang acuannya adalah SP-SP yang sudah terjadi, itu kan sudah di SP beberapa kali. Karena kayak yang saya contohkan, kayak SP terakhir yang saya tahu kejadian di Lirboyo itu jauh bahkan sebelum saya dipecat itu terjadinya. Jadi kalau memang mereka tidak menghendaki, ya harusnya kan diganti aja. Dan kami ini dari PWNU sebenarnya sudah setelah hari raya itu sudah mengajukan konfirmasi, tapi kemudian ditunda dalam waktu yang ditunda-tunda dengan berbagai alasan verifikasi dan seterusnya. Padahal di Lampung yang pengajuannya itu lebih akhir daripada kami di Jawa Timur, itu juga dilaksanakan konfirmasi walaupun melalui jalan karateker lebih dahulu. Jadi banyak keanehan-keanehan lah PBNU di dalam memberikan respon terhadap dinamika yang terjadi di PWNU Jawa Timur khususnya. Itu kira-kira Prof yang bisa saya jelaskan. Oke, Sobat Warung Santai semuanya, tadi kita sudah sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan penuturan daripada beliau Gus Salam ya. Begitu banyak sekali beliau menuturkan fakta-fakta kejadian demi kejadian
yang sehingga membuat beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar dipecat dari Ketua PWNU Jawa Timur. Semoga video yang saya suguhkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya, dan tentunya semoga dengan adanya video tadi kita bisa menambahkan ilmu, kita bisa mengetahui fakta yang sebenarnya atas tercopotnya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Oke, Sobat Warung Sati, dimanapun Sobat berada, mungkin cukup sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di video kali ini. Nanti kita bisa bertemu di video selanjutnya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.